beberapa saudara ngikuti via Zoom, Instagram, Facebook, ada yang tanya kepada saya, temanya ini luar biasa. Terus ada yang tanya begini kepada saya, jangan-jangan gereja yang kode nelayan itu sedang kecewa. Ini bukan gereja, sebenarnya ini komunitas. Nah, kira-kira Kak Tos kesini, kenapa milih tema ini? Setuju nggak? Untuk tahu ya, dengerin, ini hamba Tuhannya yang milih tema ini. Temanya menantang sekali, keterbukaan Tuhan dan kebohongan dalam gereja. Ayo Tos cerita. Ya, jadi sebenarnya tema ini tema dadakan juga, karena dipaksa-paksa mau apa harusnya segera, karena baru hari Kamis ya Pak. Ya. Hari Kamis baru diberitahu bahwa ternyata acaranya ditunda ya hari ini dan besok. Sementara kita rencana semula tanggal 2 April ya? 9, 10. Itu 2 April yang pertama sekali, tapi kemudian iya, tema ini memang setelah kita mempelajari ayat ini, artinya bahwa Tuhan yang membukakan diri, bahkan bilang bahwa Roh Kudus yang mengajar setiap orang percaya untuk dapat menyelidiki bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Tuhan. Wah, nah saya kaget, ini dahsyat. Gitu. Biasanya manusia membuka diri buat Tuhan menyelidiki sampai ke dalam. Kok kenapa manusia yang harus menyelidiki Tuhan? Nah ini jadi sebuah pertanyaan. Nah dihubungkan dengan hari-hari ini, gereja semakin maaf kata bahwa mengkabiri itu firman sendiri dengan pemikiran atau logika pengetahuan yang mereka tahu bahwa itu baik. Mereka lupa bahwa firman kita ini dahsyat, bisa menjawab segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam Tuhan. Siapa yang bisa mengetahui hal yang tersembunyi dalam Tuhan? Ada ilmu pengetahuan? Enggak ada. Kalau bukan Tuhan yang membukakan diri. Ini bahasa saya gitu. Sebab saya cari kalimat yang cocok, kayaknya sulit gitu. Konotasi dari Tuhan membuka Tuhan membuka diri kayaknya agak sedikit gimana, janggal gitu. Tapi itu pilihan bahasa yang saya temukan. Dia yang membuka diri. Dimulai dari keadaan manusia, sebuah hukum tetap bahwa upah dosa adalah maut dan tidak mungkin dibantah karena Tuhan yang mengatakannya. Tapi kemudian dia berinisiatif, ya kan, untuk dia datang sebagai manusia menyelamatkan kita. Kemudian ke ayat ini ada banyak hal. Saudara, kalau kita belajar firman, sejujurnya apapun sebenarnya kita tahu. Rahasia apapun pasti kita tahu. Yang penting hidup, artinya bahwa apa adanya, tidak usah dibuat-buat. Nah, karena hidup kita dibuat-buat dan suka meniru sana sini, bahkan maaf, gereja meniru hal-hal dunia dibawa di dalam gereja, akhirnya firman jadi kabur. Yang seharusnya anak-anak Tuhan mengerti kedahsyatan Tuhan dan kedahsyatan firman-Nya di dalam hidup kita, ternyata jadi kabur. Dengan apa? Hal-hal yang ditiru, yang diadopsi dari dunia, dari ilmu pengetahuan, dari adat istiadat, dibawa masuk dalam gereja. Akhirnya apa? Anak-anak Tuhan kabur dalam mengenal Tuhan. Hal soal papa, kenapa dia menyebut diri papa? Begitu dekat. Nah, makanya waktu pernah ya Pak ya, ada suara-suara yang memprotes tadi soal perpuluhan dan semuanya. Saya bilang ke beliau, Papa, serukan kuat-kuat. Nggak tahu beliau baca atau tidak. Serukan kuat-kuat. Kita ada di sini dan jadi saksi hidup dari Papi. Dan nggak ada yang bisa membantah. Betul. Dan khotbah hari-hari ini bahwa bukan hamba Tuhan, bukan Papa yang mengejar uang, tetapi uang yang mengejar Papa. Seharusnya jemaat harus tahu. Kira-kira begitu. Amin. Tepuk tangan dong buat Kak. Jelas sekarang apa yang kita mau pelajari dari tema ini. Mari kita buka Alkitab dan suara kita baca ayat ini. 1 Korintus 2 ayat yang ke-10. Lihat titik berat yang disampaikan oleh Kak Tos kepada kita. Seharusnya kita yang membuka diri kepada Tuhan,
Ternyata tidak, justru Tuhan yang membuka diri kepada kita. Karena kepada siapa? Loh, bacalah saudara saya. Karena kepada siapa? Kok Tuhan? Saya. Nah, ayo. Karena kepada siapa? Saya. Bilang saya. 1, 2, 3. Karena kepada saya, yang di rumah juga ikut baca. Tuhan telah atau akan? Telah ngapain? Menyatakannya oleh Roh. Nanti nyanya di kata menyatakan itu kita akan buka. Sebab Roh ngapain? Menyelidiki berapa hal? Perhatikan, kalau segala sesuatu berarti ada yang tersisa atau tidak? Tidak ada. Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Yang tersembunyi. Kita melihat dalam bahasa apapun juga, kalau sudah ada kalimat segala sesuatu. Dengar ya, kalau sudah ada kalimat segala sesuatu, berarti masih ada yang lain lagi enggak di luar segala sesuatu? Tidak ada. Tapi di firman ini ada. Ini luar biasa. Roh menyelidiki segala sesuatu, maka itu koma. Saudara renungkan. Saya stop dulu sampai di sini. Kalau saudara mendengar kata rahasia, langsung mikir apa di benak kita? Rahasia. Ayo coba mikir apa di benak kita kalau mendengar kata rahasia? Tersembunyi. Bukan? Ayo. Pribadi. Saudara ini Pribadi. apa satu-satu? Tidak ada yang tahu. Bukan? Pribadi. Apa yang? Pribadi. Macam pribadi, macam orang punya rahasia sendiri. Pribadi. Ya kita lah ya. Ayo. Kalau saudara mendengar kata rahasia, penting. Bukan. Satu lagi. Kalau enggak saya jawab sendiri. Satu lagi, dari sana ada rahasia. Nah, itu yang saya tuju. Ingin tahu selanjutnya. Siapa namanya? Keren betul. Faham apa? Rumbrawer. Pasti orang diam. Rumbrawer. Ya, saudara dengar. Kalau mendengar kata rahasia, harus langsung ingin tahu yang lain. Karena yang namanya rahasia, begitu satu dibuka, akan beruntung nggak yang lain-lain lagi? Loh, saya tanya kau cepet. Betul? Maka itu, kalau seseorang sudah bisa mendapat satu rahasia, ciri-cirinya, tanda-tandanya, dan keadaan orang itu pasti dia tidak akan puas tahu yang satu. Gak ada yang ngambil. Telat. Diajak bicara baik-baik susah. Loh, betul tidak? Kalau seseorang sudah bisa mendapatkan satu rahasia, dia pasti ingin tahu, sebab di balik satu rahasia ada rahasia-rahasia yang lain. Amin. Dan itu tidak akan pernah habis. Saudara sadar nggak bahwa itulah diri Bapa kita di surga? Satu rahasia terbuka, muncul rahasia kedua, rahasia ketiga, keempat, ke 1000, ke 5 juta, ke 1 miliar,
serius. Makin panjang usia kita, makin banyak rahasianya yang terbuka untuk kita. Maaf, saya cuma ceritanya untuk kemuliaan Tuhan. Bulan Agustus, berapa bulan lagi? Beberapa saudara kalian, berapa anak-anak saya, sebetulnya saya nggak mau dibuat yang acara itu. Agustus nanti tanggal 26 akan ada acara untuk mensyukuri 50 tahun saya khotbah. Saudara bayangkan, ya tepuk tangan aku. Kali lama nggak 50 tahun? Bukan soal lamanya, ini jawaban. Tahun ke-10 pertama. Jadi saya mulai khotbah pertama kali Agustus 72. Agustus 82, waktu saya mensyukuri 10 tahun, saya dipercaya Tuhan untuk menyampaikan firman-Nya. Saya tuh mikir begini, kira-kira bakal habis ini Alkitab dikhotbahkan. Maksudnya begini, bukan untuk sombong. Dokter memberi ceramah-ceramah kesehatan, akan kehabisan bahan ceramah tidak? Tidak, karena penyakit tambah terus. Lo betul nggak? Jadi bahan ceramah ada terus karena penyakit bertambah. Lihat aja COVID. Ya toh, 4 Februari yang lalu saya dengan istri saya harus antigen karena mau pulang ke Napire. Nah, sampai di bandara waktu diperiksa, istri saya tanya kepada petugasnya, adalah perempuan, Bu, sekarang namanya Omikron, yang beri nama itu siapa? Terus deltanya kemana? Nah, saya juga santai-santai aja. Istri saya tanya gitu, saya juga ingin tahu jawabannya. Ini petugas perempuan ini jawabnya, delta pulang kampung, Bu. Saya tertawa juga. Terus saya bilang, saya kira jawab, Bu, istri saya ini tanya serius, saya juga ingin tahu deltanya kemana. Masalahnya saya juga nggak tahu, Pak, deltanya kemana kok jadi Omikron. Bayangkan, petugas saja nggak tahu. Nah, jelas ini buatan orang, maka itu ada namanya yang nggak. Nah, penyakit bertambah terus, obat-obatan bertambah terus, alat-alat kedokteran bertambah terus. Jadi dokter-dokter tidak akan kehabisan bahan memberi ceramah kesehatan, kedokteran, alat medis, obat dan sebagainya. Penceramah-penceramah manajemen, penceramah-penceramah kepemimpinan, penceramah-penceramah psikologi, pokoknya ilmu pengetahuan apa saja, para penceramahnya nggak akan kehabisan bahan, sebab bahan itu tambah terus. Buku-buku bertambah nggak? Saya tanya, bertambah nggak? Bertambah. Nah, saya ngomong di tahun ke-10 pertama saya jadi hamba Tuhan, saya bilang, Papa, bakal habis nggak? Sebab bahan khotbah kami para hamba Tuhan itu cuma Alkitab, 66 buku dari Kejadian sampai Wahyu. Dan dalam kitab Wahyu 22 ada tulisan yang menakutkan buat kita, gerejanya. Tidak boleh menambahi, nggak boleh mengurangi isinya. Betul? Nah, wajar nggak kalau saya tanya, akan habis nggak bahan khotbah saya? Karena nggak ada tambahan lagi. Logikanya habis. Bayangkan, kurang berapa bulan lagi, 50 tahun saya mengajar dari bahan yang sama dan gak ada penambahan. Luar biasa rahasia ini. Amin. Maka itu izinkan saya harap tidak ada rekan saya para pengkhotbah pendeta yang tersinggung, tapi saya harus bicara. Maka itu kalau sampai ada pendeta, ada pengkhotbah
pengajar-pengajar teologi, lalu kehabisan bahan, lalu cari tambahan-tambahan buku lain di luar Alkitab. Maafkan saya, saudara bersalah besar. Kebenaran ini tidak akan pernah habis sampai kapanpun, karena rahasianya masih banyak yang belum dibuka. Maka itu kalau 2 hari ini kita akan belajar dengan tema yang luar biasa, keterbukaan Tuhan dan kebohongan dalam gereja. Ini luar biasa. Belum pernah saya selama menjadi pengkhotbah mendapat tema seperti ini. Maka itu tadi waktu yang lain lihat tema ini, karena kelihatan sekali di Zoom, Instagram, Facebook, belum temanya, wah luar biasa. Saya ulang. Karena kepada siapa? Awas salah ngomong. Loh, lupa lagi. Karena kepada siapa yang di rumah? Saya. Tuhan telah atau akan? Apa artinya kalau telah? Ya sudah disediakan. Telah menyatakannya oleh Roh. Sebab Roh menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu, seharusnya dalam tata bahasa apa saja, setelah kalimat segala sesuatu harus titik, bukan koma. Dalam hal ini apa bedanya titik dengan koma? Ya kenapa seharusnya titik? Coba jawab. Ya sudah selesai, gak ada lagi. Ternyata koma. Loh, kok hilang ayatnya kemana ini? Koma. Nah, tahu tata bahasa kata bahkan? Ayo, artinya lebih lagi, ada lagi, banyak. Maka itu tadi saya tanya, mendengar kata rahasia, kalau saudara mikir apa? Yang betul mikir apa tadi? Ada lagi, ingin tahu lebih lagi. Karena satu rahasia terbuka, di baliknya ada rahasia berikut. Rahasia berikut terbuka, ada rahasia lain lagi, dan terus. Bahkan sampai akhir hidup kita nanti, rahasia Tuhan akan tetap ada dan dilanjutkan oleh generasi yang berikut untuk membuka. Ini luar biasa. Maka itu izinkan saya kepada rekan-rekan saya, para pengkhotbah, para pendeta, majelis jemaat, sampai saudara kurang bahan khotbah, lalu khotbah dengan buku lain, dengan dongeng, bertobat saudara. Saya tidak pernah respect kepada hamba Tuhan siapapun, maafkan saya, gelarnya sebanyak apa. Kalau dia khotbah 40 menit, ternyata yang dikhotbahkan 5 buku. Walaupun itu buku-buku bestseller, buku-buku terkenal, saya nggak bisa respect. Sebab yang harus gereja khotbahkan adalah kebenaran, yaitu Alkitab. Bukan buku-buku yang lain, bukan prinsip Syiah. Pak Taus, terima kasih. Ada kalimat tadi, ketika gereja mengadopsi, mengadaptasi, ketika gereja mengambil pola-pola yang ada dalam dunia ini, itu sebetulnya gereja sedang merendahkan Tuhan habis-habisan. Saya banyak baca buku, tapi aneh kalau saya lagi mengajar kebenaran, nggak ada satupun buku yang saya baca itu keluar sih. Saya juga heran. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Tuhan. Sekarang saya beri contoh, nggak usah Tuhan. Pak Jokowi adalah manusia Indonesia seperti kita, tapi dalam hidup presiden kita ini ada banyak rahasia yang buat dunia kaget. Contoh,
Lapangan Mandalika ini baru salah satu dari sekian banyak yang tersimpan di benak presiden kita. Wajar atau tidak kalau kita rakyat Indonesia itu mempunyai prinsip begini. Setelah Mandalika apa lagi? Setelah bendungan yang satu dibuat nanti apa lagi? Saudara lihat. Baru Presiden Jokowi yang mampu membuat jalan tol ribuan kilometer, ribuan bukan ratusan. Luar biasa. Bulan Mei tahun yang lalu, pertama kali, ya bulan Mei tahun lalu itu saya dapat kesempatan yang luar biasa. Pertama kali saya mencoba jalan tol dari Surabaya ke Jakarta. Wih, saya bilang luar biasa. Saya nggak menangis. Tapi akhir Mei, waktu saya dari Lampung mau ke Palembang, dari Palembang terus mau ke tempat lain lagi, saudara, saya menangis. Kenapa? 2 kali dalam hidup saya pernah lewat Trans Sumatera dari Lampung sampai ke Medan naik mobil. Itu tahun 87. Waduh, bengkok semua badan ini. Karena jalannya lumpur, mobil harus didorong berkali-kali. Nah, saya masih ingat tahun itu, tahun 87 dari Lampung ke Palembang hampir 1 hari. Tapi ketika Mei tahun yang lalu dari Lampung sampai ke Medan, sampai ke Palembang gak sampai 3 jam. Nah, saya menangis di mobil. Semua orang di mobil itu tanya, Pak Daniel nangis kenapa? Oh, kalian gak tahu dulu tahun 87 lewat ini, aduh setengah mati. Sekarang ditempuh begitu enak jalan ini. Dalam hidup Pak Jokowi ada banyak hal yang buat orang kaget-kaget. Ini orang luar biasa. Kenapa? Cuma satu penyebabnya. Yang dia pikir 100% di hidupnya sebagai presiden, cuma rakyat harus sejahtera. Betul? Tidak ada pemikiran lain. Begitu pula para gembala, para pendeta, para majelis, para pengkhotbah. Kalau kita para pendeta, pengkhotbah, majelis, penginjil, hamba-hamba Tuhan hanya memikirkan bagaimana orang yang mendengar kita mengajar, hidupnya diperbarui, hidupnya dipulihkan, hidupnya jadi murid Yesus yang benar, percayalah, saudara dan saya akan tetap dipercaya Tuhan jadi wakilnya untuk meneruskan rencana Tuhan ini. Maaf, mungkin tidak banyak orang Manokwari yang tahu. Enggak apa-apa juga kalau enggak banyak yang tahu. Tapi gereja Tuhan di luar Papua hari-hari ini sedang panik. Karena ternyata ada beberapa gereja dan beberapa gembala pendeta mengajak jemaatnya untuk main uang dengan istilah robot trading, NFT atau apa saja. Gembala dan tidak sedikit jemaat hancur perekonomiannya karena uangnya habis dalam sekejap. Pendeta loh yang ngajak, gembala yang mengajak. Saudara, ini fakta. Kenapa sampai ada gembala, ada pendeta bisa mengajak jemaatnya untuk main uang dengan cara yang tidak benar? Karena sudah mulai menyimpang dari kebenaran dan hanya mikir keuntungan demi kekayaan dirinya dan keluarganya saja. Maafkan saya. Saya mengikuti berita hari-hari terakhir ini, ternyata kebongkar dalam 2 hari ini. Kenapa minyak goreng langka? Nah, saya cerita kepada banyak orang, kami di Papua nggak pernah pusing itu dengan minyak goreng, betul nggak? Aneh ya, mereka tanya Dina pilih gimana? Enggak, itu nggak apa-apa. Ya tapi masih ada minyak goreng? Ada. Harganya berapa? Saya nggak tahu. Itu ngurus istri saja. Betul? Bahkan saya berkata kepada banyak orang, ngapain ikut antri?
Ayo kembali ke zaman dulu pakai minyak kelapa. Kok nggak ada yang ngamen? Kan banyak kelapa di Manokwari. Sehat. Minyak kelapa jauh lebih sehat daripada minyak goreng buatan pabrik. Betul? Nah, apalagi istilah orang timur, tai minyak. Itu gurih sekali, itu enak sekali itu. Betul nggak? Ayo semuanya kembali ke minyak kelapa. Nggak usah dibuat dengan minyak goreng. Nah, kalau nggak bisa buat minyak kelapa, semua masakan direbus lebih sehat. Setuju? Udah nggak usah panik. Nah, ternyata 2 hari ini kebongkar. Penimbunnya itu para kadrun itu ternyata. Wih, hebat Tuhan, itu adil luar biasa. Ketahuan jahatnya mereka. Ribuan ton yang mereka timbun dan mereka ganti dengan merek mereka sendiri. Ini satu kejahatan yang luar biasa. Tuhan membela pemerintahan Jokowi dengan cara yang gak masuk akal. Betul? Nah, karena dalam hidup presiden kita ini hanya ada mikir tentang kesejahteraan rakyat, tidak mikir keuntungan diri sendiri. Mana ada anak presiden jual pisang goreng? Istilahnya jual martabak juga, luar biasa. Nah, maka itu bukan cuma rakyat Indonesia, tapi pemimpin bangsa-bangsa sedang terkagum-kagum dengan Jokowi. Setelah ini mau buat gebrakan apa lagi? Nanti bulan Oktober akan lebih gempar lagi dunia. Presiden kita diangkat menjadi pemimpin untuk 19 kepala negara atau 20 negara maju. Belum pernah terjadi. Dan Jokowi adalah presiden Asia Tenggara pertama yang menduduki jabatan itu. Singapura belum pernah, yang lain-lain belum pernah di Asia Tenggara, baru Jokowi. Nah, seperti itu Bapa di sorga. Ada yang dinantikan apalagi setelah ini? Setelah segala sesuatu dibuka oleh Roh Kudus, itulah yang ada di dalam dunia ini. Dan setelah itu ada lagi yang tersembunyi dalam diri Bapa kita di sorga. Pertanyaan saya kedua, apa yang terjadi dengan seseorang setelah dia menemukan rahasia demi rahasia yang tersembunyi? Maka sikap hidup orang itu bagaimana? Antusias, semangat terus. Amin. Semangat terus. Ketahuan dari situ. Saudara, ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Antusias, semangat, bergairah dalam hidup. Karena selalu menanti, ada rahasia apa lagi? Ada rahasia apa lagi? Maaf, saya cuma cerita, jangan saudara mikir macam-macam. 4 tahun lagi saya genap 70 tahun. Dan saya bersyukur kepada Tuhan, saya diberi sebuah sikap perasaan, saya gak pernah merasa tua. Karena rahasia demi rahasia yang terbuka tiap hari, itu membuat hidup ini semangat luar biasa. Bahkan menantikan. Maka itu tadi, apa kata rahasia? Ingin tahu lagi, ingin tahu lagi, ingin tahu. Lanjut, kita mau bongkar katanya. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Nyanya itu apa? Di ayat 10. Ternyata ada di ayat 9. Lihat ayat 9. Apanya yang dibukakan? Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan yang tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Titik 2. Semuanya itu. Semuanya apa? Ayo, semuanya apa? Yang bukan. Kembali ke ayat
kalimat di atas. Semuanya itu adalah yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, yang gak pernah timbul dalam hati manusia. Itu kata semua. Yang disediakan Bapa untuk siapa? Ayo, untuk siapa baca? Jangan bilang mereka dong. Untuk saya yang mengasihi Dia. Berarti, maaf, tidak semua murid Yesus, nggak semua pendeta, nggak semua hamba Tuhan, penginjil, majelis, nggak semua aktivis, nggak. Hanya yang mengasihi Tuhan. Jadi yang tidak mengasihi Tuhan, walaupun rajin beribadah, nggak akan dapat. Sekarang saya tanya kepada saudara, beri saya satu kata, bukan kalimat. Kalau kalimat terdiri dari lebih dari satu kata. Apa yang paling cocok untuk menyebut sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini? Mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, tidak pernah timbul di hati manusia. Pelan-pelan dulu. Apa bedanya tidak pernah dan belum pernah? Kalau tidak pernah bagaimana? Kalau belum pernah bagaimana? Coba. Kalau belum sudah ada yang pernah nyoba. Iya, kalau belum sudah ada mungkin di Sanggeng. Ini kan musik. Mungkin ada di Arfak sana. Ya, di Mayambau, mungkin ada di Nabire, ada di Merauke, belum. Tapi kalau tidak, dimanapun tidak ada, belum ada. Maka itu jawab dengan satu kata. Apa yang paling cocok untuk menyebut segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria ini? Mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, nggak pernah timbul di hati manusia. Satu kata. Apa? Nggak dengar, tolong sampaikan. Iman. Terlalu rohani itu. Jangan pakai yang rohani, ini pakai umum saja. Wah, Pak Pendeta Jerry ini. Kamu yang ngomong tuh. Ayo apa? Satu kata. Bukan iman. Ini umum. Ini sekuler. Ide. Hampir betul. Apa? Mustahil. Masuk rohani. Dari sana? Rahasia. Bukan. Oke, hampir betul rahasia. Tapi nggak cocok untuk betul. Apa tadi Rosi bilang apa tadi? Ide, ya, ide itu kan belum muncul, rahasia belum ada. Satu lagi, kalau enggak saya jawab nanti. Satu apa? Misteri sama dengan rahasia. Surprise. Betul? Kejutan. Loh, kalau saudara mendapat sesuatu yang saudara nggak pernah mikir, nggak pernah dengar, nggak pernah lihat, begitu muncul di depan saudara, surprise. Pas gimana? Coba peragakan. Kalau orang surprise bagaimana? Wow, gitu loh. Nggak ada bilang surprise. Bayangkan kalau setiap hari saudara dan saya mengalami surprise seperti ini. Sebab yang Tuhan sediakan buat setiap kita yang mengasihi Dia adalah segala sesuatu yang mata nggak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia. Ayo, jadi apa di hidup kita? Kalau ada yang kaget-kaget begitu, wih, apalagi di luar itu. Semangat sekali. Bukan cuma senang, kalau cuma senang itu apa? Semangat sekali itu. Semangat sekali. Apalagi histeris, iya, betul. Nah, saudara tanya semua dokter, apalagi psikolog. Salah satu penyebab imun ya, sejak pandemik ini kata imun itu kekebalan tubuh. Itu hari-hari kita dengar. Maka itu COVID-19 tidak ada obatnya, bukan belum ada, tidak akan pernah ada.
sebab yang buat ini manusia. Kalau alam yang membuat, pasti ada obatnya dari alam sendiri. Begitu ikuti berita, berapa hari yang lalu ada seorang tokoh dunia, saya nggak sebut namanya, dia kecewa karena Omikron. Saya ngikuti beritanya, kenapa dia kecewa dengan Omikron? Ternyata virus ini menyebabkan orang yang sudah kena otomatis punya kekebalan tubuh, sehingga nggak perlu vaksin. Woi, dia kecewa. Nah, saya tahu berarti dia yang buat vaksinnya ini jadi nggak laku. Maka kita sudah kena Omikron, puji Tuhan. Yang belum jangan berharap. Wih, ternyata Tuhan luar biasa. Nah, obat COVID hanya kekebalan tubuh sendiri, bukan yang lain. Nah, kekebalan tubuh imun itu sudah ada di Alkitab. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Nah, kapan hati kita gembira? Kalau setiap hari dikaget-kagetkan oleh apa yang Tuhan sediakan. Amen. Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati manusia, itu membuat orang itu imunnya kuat, sukacita tiap hari. Amin. Ada hal baru yang Tuhan sediakan. Nah, jadi sekarang kita tahu katanya di ayat 10 1 Korintus 2 itu ternyata adalah segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria atau 3 hal ini. Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul di hati. Nah, saya beri contoh gampang. Saudara kalau ingin punya rumah, misalnya, nggak dosa loh ingin punya rumah pacar. Jangan pernah nebak-nebak. Oh mungkin itu rumah yang Tuhan beri. Oh mungkin itu. Bukan itu. Berarti sudah timbul di hati. Pokoknya nantikan biar cara Tuhan sendiri yang menentukan. Nah begitu pula yang belum menikah, jangan nebak-nebak. Oh mungkin anaknya presiden. Mimpi terlalu jauh kamu. Anak presiden. Oh mungkin anaknya itu enggak. Justru yang sudah muncul di hati saudara malah bukan itu yang Tuhan sediakan. Yang belum dapat jodoh nggak amen, sombong betul. Ya sudah diam saja, awas. Ngerti? Nah sekarang bayangkan lagi sekali, seperti ini cara Tuhan membukakan rahasianya kepada kita, gereja. Jadi kesimpulannya, kalau saudara dan saya betul-betul mengasihi Tuhan, kalau kita betul-betul murid Tuhan Yesus, kalau kita betul-betul anak-anak Bapa di surga, berarti tiap hari kita dapat surprise kan? Dapat tiap hari. Karena ada Roh Kudus yang membukakan rahasia-rahasia itu. Seru gak kalau hidup seperti ini, saudara? Loh, seru gak? Seru sekali. Maka itu jangan tersinggung. Kalau saudara mengaku murid Yesus, mengaku anak Bapa di surga, tapi hampir tiap hari wajahmu lecek. Tahu kata lecek? Apa? Susut. Kusut. Ya, apa lagi? Orang Manowari bilang apa? Cemberut. Cemberut, bukan. Apa? Bangka-bangka. Pepaya bangkok. Bukan, pepaya bangkok masih bagus. Oke, pokoknya begitu sudah, ya. Maka itu kalau saudara mengaku anak Tuhan, murid Tuhan Yesus, wajahmu kusut, wajahmu lecek, itu menghina Tuhan. Kalau setiap hari ada hal-hal yang sangat baru dan sama sekali baru, hidup ini luar biasa.
Jelas sekarang ayat 9 dan ayat 10 1 Korintus 2. Nanti pulang renungkan lagi, sebelum tidur nanti baca lagi, yang ngikuti di rumah yang di Amerika, yang ada di Eropa, di Australia, ya, yang di bagian lain Indonesia, sebelum tidur nanti baca lagi 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Itu luar biasa. Akan menyenangkan hidup ini. Kita buka Yohanes 15 ayat 15. Tuhan Yesus tidak pernah punya rahasia terhadap kita. Maka itu ketika gereja munafik, gereja tidak jujur, gereja jaim, Tuhan tidak adil. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh Tuhan. Ada jarak gak? Ada. Apalagi hamba dengan Tuhan, jauh sekali. Mana ada seorang bos menunjukkan apa itu PIN ATM-nya kepada karyawannya? Nggak mungkin, betul? Koma. Tetapi Tuhan Yesus bagaimana baca? Tetapi aku. Nah, maka itu saya ganti. Tetapi Tuhan Yesus menyebut saya. Apanya? Sahabat. Kenapa? Ini loh, alasannya cuma satu. Saudara dan saya disebut sahabat karena Tuhan Yesus baca terus. Telah apa? Memberitahukan kepada saya segala sesuatu yang telah dia dengar dari Bapanya. Ini luar biasa. Kalau begitu, ada nggak yang Tuhan Yesus rahasiakan kepada kita, sahabat-sahabatnya? Tidak. Saya mau beri contoh. Siapa pernah kursus kue, kursus masak, kursus apa saja, bayar mahal sekalipun, mungkin enggak yang memberi kursus memberi semua ilmunya kepada saudara walaupun saudara bayar mahal? Mungkin tidak. Coba jawab. Kenapa? Ayo, kenapa enggak diberikan semua ilmunya? Iya, bukan. Nanti saudara lebih pintar dari dia. Itu sudah benar. Enggak mau disaingi. Apalagi yang kursus bela diri. Oh, enggak mungkin gurunya memberi ilmu semuanya. Kenapa? Bukan lebih jago, mati gurunya kalau tahu rahasianya. Oh, betul enggak? Maka itu kalau kita baca firman ini, manusia atau Tuhan Yesus yang lebih sombong? Manusia. Bodoh sombong, bau sombong. Tuhan Yesus enggak sombong. Mengapa dia tidak malu mau menyebut kita sahabatnya? Ini rahasia hebat. Sebab Tuhan Yesus sudah, bukan akan, memberitahukan kepada kita berapa hal lagi sekali? Segala sesuatu yang dia terima dari Bapa di surga. Banyak enggak segala sesuatu? Salah. Lebih dari banyak. Betul enggak? Lebih dari banyak. Ya semuanya. Semuanya. Coba saya beri ilustrasi saja. Tepatnya berapa saya juga tidak tahu. Misalnya, Bapa di surga setiap hari memberi 100 rahasia kepada masing-masing kita. Ini perbedaan yang luar biasa. Dengar pertanyaan saya. 100 rahasia yang dia beri kepada kita, itu sama semua atau tiap orang beda-beda dari 100? Beda. Sebab masing-masing pribadi kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Dan Papa tahu kita membutuhkan rahasia yang mana.
Itu yang saya kagum waktu saya menemukan kebenaran ini. Jadi kalau Papa mau memberikan 100 rahasianya kepada setiap kita, ternyata 100 itu beda-beda untuk setiap kita. Tolong dicatat. Bahkan untuk suami istri pun beda 100-nya. Ada yang ngamen sih saya ngomong begini. Telat lagi. Harusnya antusias nggak Pak? 100 rahasia setiap hari. Nah, saya tanya. Kalau saudara nanti meninggal umur 116 tahun misalnya, dan setiap hari saudara diberi 100 rahasia. Kalau 100 rahasia itu nggak bilang baru, rahasia itu rahasia, ya otomatis baru. Dengar pertanyaan saya. Apakah orang yang meninggal umur 116 tahun itu sudah mendapatkan segala sesuatu itu? Kalau setiap hari dapat 100 rahasia, cepat. Wih, masih banyak lagi. Maka itu saya kembali lagi. Keterlaluan kalau ada pendeta, ada pengkhotbah, ada hamba Tuhan kehabisan bahan khotbah. Keterlaluan. Sebab rahasianya enggak habis-habis. 100 itu banyak atau sedikit? Banyak sekali. Saya jujur, saya nggak sanggup kalau sehari terima 100 rahasia. Betul? Karena satu rahasia saja perlu waktu nggak untuk dicerna. Bisa sejam, bisa 2 jam loh. Satu rahasia saja nggak habis. Apalagi 100, mabok sudah. Betul? Nah itu saya lebihkan tadi. Maka itu, dengar. Kalau sampai ada di antara saudara mengaku murid Yesus, hidupnya bosan, tiap hari bosan. Kalau saya Tuhan, saya ganti suruh jadi kucing, supaya nggak bosan lagi. Betul? Karena kucing itu dan semua binatang makanannya menunya sama dari lahir sampai mati. Betul tidak? Maka itu saudara, kalau hidup ini bosan, jadi kucing aja. Bagaimana bisa bosan kalau setiap hari ada rahasia yang dia bukakan kepada kita? Maka itu gereja, jangan kita jadi munafik atau pura-pura. Jangan. Hidup mengetahui rahasia-rahasia yang Tuhan sediakan buat kita ini sungguh luar biasa. Enggak akan ada bosan-bosannya setiap hari kita melihat bagaimana Papa hadir di hidup kita untuk menyatakan dirinya. Besok hari Senin yang di Zoom, Instagram, Facebook, catat. Besok hari Senin saya mengajar 4 kali sampai malam. Pagi 7:30 di kantornya Pak James, Pak Teradi. Tolong catatnya. Jadi 5:30 WIB. Jam 11 WIT, 9 WIB. Saya ngajar untuk saudara di beberapa lapas dan grup namanya Sungai Kehidupan. Lalu jam 16 WIB, 18 bagian timur. Kita di sini. Jam 20.15 WIT saya ngajar lagi. Besok. Maka itu besok saya harap pujiannya yang depan jangan terlalu panjang. Kalau mau setelah khotbah. Nah, saudara bisa bayangkan. Kalau saya tidak mengerti kebenaran ini, maaf, saya pakai kalimat ini, akan bingung dan kelabakan nggak ngajar tiap hari segitu banyak. Ngerti ya maksudnya? Tapi saya nggak pernah kelabakan, saya nggak pernah panik, sebab rahasianya nggak habis-habis dia tunjukkan. Walaupun bahannya tetap sama, yaitu Alkitab.
Selalu ada yang baru. Saya juga heran. Dan itu menyenangkan sekali. Seperti tadi saudara-saudara jawab, surprise. Itu buat orang itu jadi antusias. Wahyu 21 ayat yang kelima. Apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita? Wahyu 21 ayat yang kelima. Terima kasih Bapak, terima kasih. Maka itu selidiki firman ini, pelajari firman ini, biar Roh Kudus membukakan. Ya, jangan lupa ayat 10 1 Korintus 2 tadi, satu-satunya pribadi yang mampu menyelidiki seluruh rahasia yang tersembunyi dalam diri Bapa kita dan mampu menyelidiki segala sesuatu itu cuma Roh Kudus, gak ada yang lain. Maka itu hidup bergantung pada Roh Kudus. Ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas tahta itu. Stop. Siapa ini? Tuhan Yesus. Apa yang dia katakan? Saudara pakai intonasi. Kalau ada kalimat lihatlah, lahnya itu kalimat perintah. Bagaimana intonasinya? Ayo, ya gimana intonasinya? Lihatlah, begitu loh. Wah, kayak orang kurang makan saja. Bagaimana intonasinya? Lihatlah, aku, ayo, menjadikan berapa hal, segala sesuatu. Ini luar biasa. Banyak? Loh, banyak? Sangat banyak. Bahkan semuanya. Apa? Ayo, diapakan? Cepat. Jadi baru. Aku menjadikan segala sesuatu baru. Saudara tolong catat cuma 4 huruf ini, B-A-R-U. Jangan dibaca apa, awas. 4 huruf ini, saudara percaya di dalamnya ada kekuatan yang luar biasa. Baru. Nggak habis-habis, itu tiap hari. Ayo baca lagi dari depan. 1, 2, 3. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, awas salah intonasi. Aku bagaimana menjadikan segala sesuatu baru. Dan dia meyakinkan, ini saya kagum. Dan firman-Nya. Ayo baca. Tuliskanlah. Karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Saya menangis membaca kalimat yang kedua. Kenapa? Ini jawabannya. Dengan pertanyaan, sebetulnya perlu nggak sih Tuhan menuliskan? Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Perlu nggak sebetulnya? Enggak. Untuk apa? Kenapa saya menangis ketika Roh Kudus membukakan ini? Dengar baik. Meyakinkan, justru ini masalahnya. Justru ini masalahnya. Dengar. Kalau manusia yang diberitahu, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Kalau kita diberitahu ini nggak yakin, harusnya Tuhan nggak perlu pusing, ya terserah kamu. Loh, betul tidak? Itu yang saya nangis. Papa, kenapa engkau harus meyakinkan model-model kurang ajar begini? Maaf. Betul kita semua model Thomas? Yang punya nama Thomas, Senin ganti nama. Ada nggak? Kalau ada saya minta maaf. Betul nggak? Model-model Thomas gini, untuk apa perlu diyakinkan? Kalau toh kita nggak percaya, Tuhan rugi enggak? Enggak. Maka itu saya menangis. Sampai segitunya Tuhan terhadap kita yang kurang ajar ini.
Sehingga dia harus menulis, tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Luar biasa Papa kita. Saya percaya semua kita akan punya sikap yang sama. Kalau saudara ngajak ngomong seseorang, misalnya, aku mau beri kamu sesuatu loh, ngomong aja sesuatu apalah, terus orang itu nggak yakin, perlu nggak saudara yakinkan dia? Jawab jujur, perlu nggak meyakinkan? Enggak, perlu apa yang nggak mau? Udah cari orang lain yang mau tuh, nggak perlu, betul? Ngapain ya sudah kamu nggak percaya, rugi sendiri. Tapi ternyata Papa kita di surga tidak begitu. Dia meyakinkan. Jadi sekarang kita tahu, di dalam dia terhadap kita masih ada rahasia? Tidak. Dia buka semuanya. Maka itu mari dalam hidup kita seperti itu. Maaf ya, Pak Tos tadi di Aston. Tadi siang saya berangkat dari Nabire. Ternyata ada seorang gembala dari Nabire yang akan ke Manawari juga. Memang saya kenal. Nah, terus saya tanya, nginep di mana? Aduh, di hotel apa tadi dia bilang? Mansinam. Ada hotel Mansinam di sini. Ada. Oh ya udah. Nah, terus saya telepon Jerry. Jerry, Papa nginep di mana? Di Aston. Nah, terus saya ajak dia. Saya tanya, kamu sudah bayar belum? Belum. Ya udah ikut aja, nginep nanti. Saudara, saya itu nggak pernah merasa canggung, merasa takut. Kalau saya tidur dengan siapa saja, asal dia orang. Ya serius. Kalau bukan orang saya nggak mau. Maka itu dia waktu di kamar atau bilang, apa nggak perlu tambah ekstra bed? Nggak usah, ranjangnya besar biar. Dan itu sering saya lakukan. Kenapa? Saya ingin siapa saja boleh belajar dari hidup saya. Nggak ada yang saya rahasiakan. Dan itu kepercayaan Tuhan yang luar biasa sampai hari ini. Pernah satu kali saya turun di Bandara Samuel Ratulangi di Manado. Nah, pas itu pesawat terakhir sudah jam 7 malam. Langsung saya ngisi seminar, nggak sempat mandi. Nah, tapi saya harus ke ATM dulu. Ada yang saya perlu bayar. Nah, ketika saya diantar panitia ke ATM, saya lagi ngurus, tiba-tiba saya dengar ada orang ngomong, itu Pak Daniel Alexander ya. Ayo kira-kira kalau saudara disebut nama noleh enggak? Nah, saya noleh. Dijawab oleh panitia iya. Nah, saya belum tanya dulu karena saya masih menyelesaikan ini. Begitu saya selesai, langsung saya bilang silakan. Oh enggak Pak, saya enggak perlu ke ATM. Loh. Terus dia lagi sudah bawa koper. Saya pikir dia baru landing juga. Jadi tadi satu pesawat. Enggak Pak. Loh. Terus saudara mau kemana? Nggak tahu. Wah gawat ini. Ini sudah pesawat terakhir dan nggak ada lagi. Dia bawa koper, ditanya mau kemana? Nggak tahu. Oh, berarti orang punya masalah ini. Saya kenalan. Namamu siapa? Dia sebut nama. Terus saya tanya, ini kebiasaan saya. Saudara sudah pernah ketemu saya nggak? Belum. Saya cuma dengar. Nah, akhirnya karena sudah waktunya, terus saya bilang kepada panitia, boleh nggak saya ajak dia untuk ke kota juga, ke Manado ikut seminar? Boleh. Nah, di mobil itu saya tanya, jadi saudara ini mau kemana? Aduh, saya lagi punya masalah berat. Saya dari Minasa Selatan, ternyata yang saya urus berantakan semua. Waduh, jadi malam ini mau nginep di mana? Belum tahu. Nah, terus saya tanya kepada panitia. Panitia ngundang 3 pembicara. Salah satunya saya, ya, ada Pak Resus Sabtono dan satu pembantu lagi.
Saya tanya panitia, Pak, nanti kami bertiga nginep di mana? Oh, di hotel. Saya tanya lagi, kami barengan atau beda-beda? Oh, satu orang satu kamar. Wah, puji Tuhan. Terus saya tanya, kalau begitu boleh nggak saya ngajak saudara ini? Nggak jawab panitia ini. Saya pikir kenapa nggak jawab? Akhirnya dia bilang iya boleh. Nah, setelah itu dia baru tanya, setelah sesi seminar, apa nggak takut tidur dengan orang baru kenal? 3 hari seminar di Manado, 3 hari 3 malam itu dia satu kamar dengan saya. Hidupnya diubahkan Tuhan luar biasa. Hanya gara-gara itu. Sekarang dia sudah menikah dengan seorang dokter di Jakarta, sudah punya anak 1, dan dia nggak akan lupa peristiwa itu. Kenapa saya nggak takut tidur dengan orang yang baru saya kenal? Supaya orang itu melihat Yesus di hidup saya. Cuma itu, nggak ada yang lain. Ada seorang supir dari Muslim percaya Tuhan Yesus. Satu hari saya dalam pelayanan keliling beberapa kota di Jawa Timur. Nah, ada satu pengusaha yang sangat kenal saya dan dia tahu saya mau keliling, lalu dipinjami mobil dan supirnya. Namanya Seger Wahyudi. Nah, begitu sampai di kota pertama, panitia sudah siapkan hotel. Nah, saya ajak supir ini tidur satu tempat tidur dengan saya, karena di kamar hotel disewa bukan 2 tempat tidur. Dia kaget, Pak, biar saya di mobil aja, atau enggak saya di losmen. Nggak bisa kalau nemenin tidur. Nah, setelah dia bertobat percaya Yesus, saya baptis, dia cerita malam itu saya nggak bisa tidur. Lu kena apa? Saya gelisah, saya nyisukan. Belum pernah dalam hidup saya ada orang seperti Bapak mau tidur dengan supir. Saya jawab, pokoknya kamu orang toh. Hal sepele, tapi itu bisa memberkati. Maka itu ketika banyak hamba Tuhan jaim, banyak hamba Tuhan apa yang merasa seperti minta profesi semua, ayo kita bertobat. Amin. Jadilah seperti Tuhan yang gak pernah punya rahasia kepada kita. Amin. Terbuka. Maka itu awas suami istri yang masih punya rahasia. PIN ATM gak saling kamu tukar, bertobat suami istri. Awas. Betul? Kenapa tuh pada tertawa? Awas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ayo kita sampaikan kepada dunia bahwa Tuhan kita itu luar biasa. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Pemusik silakan maju.